kan GGS tuh kalau kita syuting kan ditontonin kan, teriak kan mereka, masuk suaranya. Jadi cut, diem dulu ya, kita lagi motek ya, gitu. Pas kita lagi tag, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herman Soleh. Nomor induk mahasiswa 222050198. Program studi komunikasi penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal yang diampu oleh Dr. Pipi Hasmawati, SMI. Nah, yang dimana dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Ernest Perkasa dan Prilly Latukonsina. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Kenapa unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan, yaitu yang pertama afeksi, hubungan saling memberi atau mendapatkan kasih sayang. Pada detik ke-57, di mana seorang komunikator memuji karir yang telah dicapai oleh seorang komunikator. Yang masih muda tapi titelnya banyak banget. Aktor, produser, influencer, sutradara belum. Mungkin soon kita tanya aja langsung. Selamat datang Prilly Latukonsina. Yang kedua, inklusif, yaitu keinginan menjadi orang lain. Misalnya komunikator ingin menjadi bagian dari komunikan, begitu juga sebaliknya. Inklusif terjadi di video ini, di mana seorang komunikator itu tertarik kepengen menjadi seorang Prilly atau komunikan, yang dimana bisa menyimbangkan antara menjadi seniman dan sebagai pembisnis. Gue tertarik gitu kayak lo punya keseimbangan yang menarik antara sisi lo sebagai seniman sama sisi lo sebagai businessman gitu, businesswoman, entrepreneur lah gitu ya. Menarik gitu, dan dua-duanya lu pursue terus gitu, nggak yang kayak oke, gue suka ini yang udah ini. Kontrol, yaitu mampu mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Di video ini, kontrol terjadi, di mana sang komunikator menanyakan tentang kehidupan sang komunikan pada 13 tahun yang lalu. Dan di sini juga komunikan berbicara jujur tentang yang dialami oleh komunikan flashback pada sedikit 13 dari tahun yang lalu. Prilly yang umur 13 tahun menghiasi segala macam program televisi, tapi benar-benar menjadi viral, seviral-viralnya. Walaupun ketika itu istilah viral mungkin udah lazim belum ya, itu ketika belum, 2013 ya ada ganteng-ganteng serigala. Yang waktu itu inspirasinya dari Twilight sebenarnya, Twilight Saga ya. Malu gak sih niru-niru gitu? Bodoh amat ya ketika itu, nggak peduli ya Prilly? Ketika itu tuh nggak peduli sama sekali ya? Lagi. Karena ya pada saat itu tujuan aku bukan fame kan, duit tujuannya. Karena jujur ya saya, karena pada saat itu baru lulus SMA, aku tuh bener-bener nyari uang untuk kuliah. Dengan terlaksana 3 hubungan tadi, maka komunikasi interpersonal dapat terjadi. Dalam komunikasi interpersonal ada 5 komponen agar tercapainya komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama, memahami keterampilan komunikasi yang baik. Dalam video ini, Ernest dan Prilly sangat terampil dalam berkomunikasi sehingga proses komunikasinya berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu digunakan di waktu yang tepat. Dalam video ini, di mana komunikan menceritakan peran dia di sebuah film dengan spontan komunikator, popularitas komunikan dengan peran yang dimainkan di film tersebut. Ketika itu popularitas lo kerasa berdampaknya meskipun lo bukan lead di situ. Awalnya kan nggak berasa karena kita nggak nontonin sinetron kita sendiri kan, dan nggak tahu responnya di luaran itu kayak gimana. Cuma dapat kabar, oh rating 1, nggak ngerti rating apaan. Zaman dulu rating apaan sih maksudnya gitu kan? Oh rating 1, oh I think it's a good thing gitu, ya udah. Yang ketiga, menggunakan 2 perspektif. Di sini komunikator menggunakan 2 perspektif antara komunikator dan komunikan tentang diri komunikan. Lo punya keseimbangan yang menarik antara sisi lo sebagai seniman sama sisi lo sebagai businessman gitu, businesswoman, entrepreneur lah gitu ya. Yang keempat, mengatur dampak dari komunikasi agar komunikasi berjalan dengan lancar. Di sini, Ernest dapat mengatur dampak komunikasinya dengan baik. Baik itu dampak positif dan negatif. Antara komunikator dan komunikan berkomunikasi secara berkesinambungan
menyelesaikan satu pembahasan satu persatu sampai selesai sehingga proses komunikasinya berjalan dengan lancar. Yang kelima, memiliki etika dalam berkomunikasi. Di video ini, di saat di antara komunikator dan komunikan berbicara, keduanya tidak memotong pembicaraan dan sangat menghargai ketika di antara keduanya berbicara tanpa menjadikannya sebagai benda atau juga bisa disebut sebagai komunikasi I-Eat. Di dalam jendela Johari, komunikasi yang terjadi antara Ernest dan Prilly telah mencapai di posisi aman, di mana Ernest memandang Prilly secara positif, begitu juga kemudian konsep diri pun terbentuk dan self-disclosure pun tercipta. Salah satu contoh, Prilly sudah terbuka kepada Ernest. Personalnya sih jujur aja sih. Tapi apakah itu yang mempersulit, Pril? Kesibukan itu yang mempersulit lo membangun hubungan personal. Banyak faktor sih ya, aku tuh bingung kayak sebenarnya salah gue di mana sih? Dari komunikasi yang terjadi antara Ernest dan Prilly, komunikasi ini menggunakan komunikasi interaktif yang dimana komunikasinya memfokuskan pada respon dari komunikan ke komunikator.